menjadi seperti apa sih Pak untuk hutan kita dalam 10 tahun yang akan datang gitu? Nah, di RPHJP ini, di rencana pengelolaan ini, memang di situ menggambarkan bagaimana kami melaksanakan tugas tahap demi tahap dengan bidang-bidang yang ada, bidang-bidang tugas yang ada, sehingga ke depan nanti 10 tahun yang akan datang dengan rencana pengelolaan itu kita harapkan hutan kita semakin baik lah. Nah, walaupun nanti di tengah perjalanan rencana pengelolaan ini atau buku suci namanya kalau di KW ini itu bisa direvisi. Secara aturannya itu dia direvisi bisa di 5 tahun, dievaluasi lagi ya masih layak ataupun mungkin ada hal-hal yang perlu harus kita tambah di dalam perjalanan 10 tahun ke depan, itu kita revisi dan kita masukkan. Baik juga peranan-peranan di situ semua, bagaimana peranan dari pemerintah, dari NGO-NGO juga kita masukkan di dalam rencana pengelolaan. Sehingga ke depan nanti 10 tahun akan datang itu kita tidak sendiri gitu, tapi kita keroyokan lah mengurus hutan. Karena hutan ini kan kepentingan hajat masyarakat betul. Luas ya. Seluruh manusia membutuhkan hutan. Betul. Bukan hanya manusia, satwa, tumbuhan juga sangat membutuhkan hutan. Jadi, saya penasaran Pak, kondisi hutan yang ideal itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Kondisi hutan ini benar-benar layak dikatakan hutan gitu loh. Atau gimana lah bahasanya, saya kurang paham juga. Hutan yang ideal, saya rasakan 10 tahun yang akan datang akan menuju hutan-hutan yang ideal. Nah, kondisi hutan yang ideal itu seperti apa? Kalau menurut hemat kami, kondisi hutan yang ideal itu adalah hutan yang lestari, kemudian juga masyarakat sejahtera. Jadi bisa dibalik juga, masyarakat sejahtera, hutan lestari, ataupun hutan lestari, masyarakat sejahtera. Nah tentu hutan lestari ini kan banyak kita kerjakan nih. Kita lakukan bagaimana supaya mewujudkan suatu tujuan hutan lestari. Nah, masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, nah tentu kan harus sejahtera. Jadi ibaratnya masyarakat ini tidak boleh jadi penonton, karena masyarakat yang memang dari dulu memang berdiam di sekitar kawasan hutan, justru ini yang kita ajak, kita rekrut, tapi kita rangkul. Kita rangkul bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan, apalagi dengan tupoksi yang ada di kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Tentu tujuannya adalah bagaimana kita mewujudkan hutan yang lestari. Nah, itu kira-kira skema ataupun apa namanya itu? Nilai dasar lah. Konsepnya lah. Konsep dasar yang seperti itu. Jadi intinya hutannya harus lestari, otomatis pohonnya, tumbuhannya, dan hewan-hewannya juga masih aman lah di sana, bisa hidup lah mereka di sana. Dan masyarakatnya bisa mendapatkan sesuatu dari hutan itu dan bisa menghidupi masyarakat itu sendiri. Kira-kira itu. Nah, mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang, insya Allah, kondisi hutan kita bisa seperti itu. Jadi biar masyarakat, karena kan anggapan masyarakat ngapain saya jaga hutan nggak ngasih saya apa-apa gitu. Padahal sebenarnya ya namanya masyarakat. Karena kita ngomong netizen ini kan aneh-aneh sikapnya gitu. Jadi harapannya bisa seperti itulah. Masyarakat benar-benar bisa mendapatkan manfaat. Dan kami juga di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sebagai induk kami kami juga mempunyai tugas visi misi dan misi Pak Gubernur tadi. Nah, karena memang di wilayah Kalbar ini kan masih banyak terdapat masyarakat yang kurang mampu, kemudian juga kalau dilihat dari tingkat desanya mungkin masih banyak desa-desa yang tertinggal. Nah tentu terutama yang ada di sekitar kawasan hutan. Nah ini kami punya tugas khusus, bagaimana masyarakat yang ada di sekitar hutan ini itu bisa kita tingkatkan perekonomiannya, sehingga dia itu bukan dalam status keadaan desa tertinggal lagi. Kalau kamu bisa berkembang, bahkan juga lebih bagus lagi kalau bisa maju. Nah ini yang menjadi tugas kami dan menjadi amanah lah dari Pak Gubernur, bagaimana nanti supaya nanti masyarakat yang ada di Kalimantan Barat ini, khususnya yang di wilayah KPA Melawi ini, bisa meningkat dari ekonomi, kehidupan juga bisa meningkat, kira-kira seperti itu.
mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang masyarakat desa yang berdampingan dengan hutan atau tinggal di area hutan itu bisa bangkit lah ekonominya, bisa hutan itu bisa menghidupi mereka lah, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Mungkin kalau hari ini hidup dari hutan bisa, tapi kalau untuk menyekolahkan anak dari hutan itu yang agak rumit, apalagi kita tahu biaya pendidikan hari ini sangat mahal. Mudah-mudahan apa yang diinginkan PT KP Hamlaut bisa terwujud. Nah, tapi saya belum ingin selesai, Pak. Ini kita ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan, satu tema lagi yang ingin saya bicarakan, yaitu tentang hutan itu sendiri. Saya terus terang, background saya bukan orang hutan, background saya pendidikan, dan hari ini banyak berkecimpung dengan orang-orang NGO dan dinas-dinas terkait yang berkolaborasi dengan mereka. Hutan itu kan ada banyak, ada hutan konservasi, ada hutan lindung, ada hutan adat, banyak lah, saya nggak begitu hafal juga. Nah, kondisi hutan itu ada berapa sih Pak hutan ini? Kita berbagi ilmu aja lah. Di sesi terakhir ini kita berbagi ilmu untuk masyarakat. Kira-kira hutannya ada berapa biar masyarakat tahu juga. Jangan-jangan nanti masyarakat nggak tahu. Saya punya hutan, kan hutan apa? Nah, itu seperti apa Pak? Jadi gini, negara itu dalam hal ini Kementerian Kehutanan sudah membagi memang wilayah-wilayah hutan. Jadi wilayah hutan itu ada hutan lindung, ada hutan konservasi, kemudian juga ada hutan produksi. Nah, inilah kalau dilihat dari jenis-jenis hutan yang ada di negara kita. Namun di beberapa kegiatan-kegiatan seperti kebijakan di bidang perhutanan sosial, di sini kan peraturan menteri juga sudah memberikan peluang. Jadi supaya apa? Masyarakat itu tidak hanya penonton, tapi masyarakat juga sudah mempunyai akses kelola terhadap hutan yang memang nanti dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, namun bisa memberikan suatu manfaat bagi masyarakat. Jadi kalau dulu mungkin masyarakat untuk akses kelolanya masih sangat-sangat dibatasi, tapi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang baru sekarang, masyarakat juga sudah bisa mengelola hutan. Jadi seperti program perhutanan sosial, perhutanan sosial itu memberikan ruang akses kepada masyarakat untuk mengurus sendiri hutan ataupun mengelola hutan, seperti mungkin hutan adat, hutan desa, kemasyarakatan, kemudian juga mungkin kemitraan. Nah, itu adalah merupakan semacam skema-skema yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan kita, pemerintah, memanfaatkan hutan. Jadi masyarakat tidak lagi jadi penonton, tapi masyarakat juga harus bisa ikut dalam rangka membangun hutan. Itu perhutanan sosial, Pak. Iya. Tadi kan pertama dikatakan ada 3 hutan nih, hutan konservasi, hutan lindung, dan produksi. Iya. Nah, pembeda dari 3 ini apa Pak? Terus bagaimana masyarakat atau kita ini menyikapi 3 hutan ini? Iya. Nah, itu seperti apa? Nah, biasanya dari peraturan pemerintah bahwa klasifikasi jenis hutan itu sudah ditentukan, tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Contoh hutan lindung. Nah, hutan lindung ini mungkin pertimbangannya adalah mungkin ini disebut sebagai hutan lindung mungkin dari lihat kawasan atau potensi yang ada di dalamnya ini adalah mungkin memang untuk dilindungi. Nah, biasanya dilindungi dia mungkin sebagai penyangga kehidupan, dan itu apabila kita tidak melindungi mungkin dapat menimbulkan mungkin bencana ataupun banjir, longsor, ataupun mungkin hutan lindung ini adalah hutan yang memang hutan yang harus dipertahankan keutuhannya sehingga disebut hutan lindung. Kemudian hutan konservasi. Nah, hutan konservasi ini kita tahu sendiri hampir sama sebenarnya kurang lebih dengan hutan lindung. Namun hutan konservasi ini dia suatu kawasan hutan yang memang
dikelola secara konservasi sebagai penyangga kehidupan, dan juga bisa juga untuk penelitian dan pendidikan. Nah, sehingga kawasan ini disebut kawasan konservasi. Nah, biasanya kalau hutan konservasi dengan hutan lindung ini biasanya kawasan hutan yang agak sedikit ya untuk akses penebangan ataupun kerusakan itu sangat-sangat dijaga sekali. Nah, kemudian hutan produksi. Nah, tentu pemerintah kan menentukan ataupun memberikan itu mengklasterkan sebagai hutan produksi, bahwa pertimbangan pemerintah bahwa dilihat dari segi topografi atau kawasannya itu, kemudian tegakkan bahwa ini masih bisa diproduksi. Yang penting mungkin dilaksanakan secara produksi lestari. Jadi hutan itu bisa diproduksi, bisa ditebang, kemudian ditanam lagi. Kira-kira seperti itulah konsepnya. Intinya bisa berkelanjutan. Bisa berkelanjutan. Dan sehingga dari hutan ini juga kan memberikan peluang untuk usaha. Nah, ini mungkin masyarakat luas, Pak. Masyarakat luas sering dengar kan konservasi atau hutan konservasi, kata konservasi itu sering dengar, bahkan ada kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan. Tapi masyarakat umum pengen tahu, Pak, konservasi sebenarnya itu arti real atau arti sederhana yang bisa diartikan masyarakat itu apa sih? Gitu. Kadang kan masyarakat kita tuh sering gitu, tahu kata ini sering didengar, tapi ketika ditanya kita harus mengkonservasi hutan, kita harus tapi ketika ditanya arti konservasi sendiri apa, itu bingung gitu. Nah, mungkin karena sesi terakhir kita ini pengennya berbagi ilmu, jadi sekalian saja gitu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konservasi? Jadi konservasi itu adalah pada intinya sebenarnya perlindungan terhadap hutan atau suatu kawasan, di mana dalam suatu kawasan itu ada beberapa kegiatan yang memang itu hanya yang bisa dilakukan, misalnya adanya pendidikan, kemudian juga penelitian, kemudian juga melindungi sebagai penyangga kehidupan. Dan biasa di situ mungkin melindungi sebagai penyangga kehidupan itu memang hutan yang harus dijaga, karena memang hutan mungkin sebagai paru-paru dunia. Itulah makna dari konservasi. Intinya ketika mengkonservasi ini benar-benar bisa dikatakan menjaga hutan secara utuh, gitu. Maksudnya betul. Bisa melakukan, misalnya ada hutan yang rusak, diperbaiki, apakah itu masuk dalam arti konservasi, terus melakukan riset, melakukan apapun pendidikan, itu yang dimaksud dengan konservasi. Jadi kegiatan penelitian, nah itu salah satu memang kegiatan yang bisa dilaksanakan juga di hutan konservasi. Kemudian juga bagaimana kita penelitian itu terhadap potensi yang ada, atau jaslingnya bagaimana, jasa lingkungannya, itu mungkin kata-kata dari konservasi. Bisa dikatakan. Nah, ini kan tadi dari jenis ada tiga hutan ya, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Masih ada satu lagi sebenarnya. Apa itu? Hutan produksi terbatas. Nah, itu apa lagi beda ya, hutan produksi dan hutan produksi terbatas ini sebenarnya peruntukannya memang untuk produksi kehutanan, tapi mungkin dalam jumlah yang terbatas. Jadi mungkin HPT ini disebut HPT ya. Itu biasanya hutan produksi yang dapat dikelola, yang diproduksi, tapi dalam jumlah yang terbatas. Berarti tidak bisa, apa pembedanya hutan produksi terbatas dengan hutan produksi yang biasa? Hutan produksi ini kan memang peruntukannya itu hutan yang memang dapat diproduksi, hanya tidak punya keterbatasan di situ. Kalau HPT ini yang itu hutan produksi terbatas, jadi dia dari segi perizinannya juga hutan produksi terbatas ini diberikan dengan adanya keterbatasan. Contoh realnya mungkin, ketika hutan produksi ini bisa digunakan untuk produksi apa saja? Apakah semacam perusahaan kayu yang memang
kayu itu masuk hutan produksi. Contoh realnya apa? Misalnya hutan produksi terbatas seperti apa contoh real yang bisa dilakukan masyarakat gitu. Iya, iya. Itu seperti apa, Pak? Jadi hutan produksi ini kan bisa diberikan izin nih, baik untuk perorangan, baik untuk perusahaan. Nah, ketika dia itu disebut sebagai hutan produksi, itu dia diberikan peluang sebesar-besarnya untuk baik dia perusahaan ataupun masyarakat dengan skema perizinan untuk mendapatkan akses pengelolaan kawasan hutan tersebut. Namun pada lokasi yang hampir sama sebenarnya dengan hutan produksi penyebutannya, dia tidak terlalu banyak wilayah-wilayah yang ada di hutan produksi, karena mungkin dalam satu wilayah itu mungkin disebut dia hutan produksi, tapi karena dia tidak terlalu luas sehingga dia akses untuk mengelola itu diberikan batasan-batasan. Tapi kalau di hutan produksi, kadang-kadang kan kalau untuk hutan produksi kan kita tahu sendiri perusahaan-perusahaan yang sangat besar juga. Berarti kalau misalnya hutan produksi bisa mengeksploitasi gitu, ya, bisa mengeksploitasi gila-gilaan bisa di situ. Nah, apakah hutan produksi itu semacam misal nanam sawit itu juga termasuk di hutan produksi bisa melakukan seperti itu? Nah, kalau untuk sawit itu kalau kita di hutan itu tidak mengenal adanya sawit. Jadi sawit itu adalah skema perizinan di area penggunaan lainnya, APL. Makanya kita kalau kehutanan itu tidak punya kewenangan di wilayah yang area yang beda lagi. Sawit ya, itu area yang biasanya dari pemerintah daerah. Karena memang menunjukkan untuk sawit itu tidak di dalam kawasan. Dari sekian jenis hutan dari Pak ada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan produksi terbatas. Nah, terakhir saya ingin tahu kondisi hutan kita di Kabupaten Melawi ini seperti apa sih Pak hari ini? Ya. Memang kalau bisa kami katakan kondisi hutan di wilayah kita di Melawi ini memang perlu menjadi perhatian kita semua pihak. Jadi bukan hanya kami yang sebagai ASN di kehutanan, tapi juga bagaimana kita bersinergi pemerintah, kemudian pemerintah kabupaten, juga NGO, karena memang kalau kita tidak sama-sama bersama mengurus atau menjaga, lama-lama nanti bisa terdegradasi hutan kita ini, karena ancamannya cukup luar biasa, baik dari illegal logging, kemudian juga illegal mining, nah itu yang biasanya, kemudian juga perdagangan satwa liar, ini yang menjadi ancaman, kemudian juga kebakaran. Nah tentu ancaman-ancaman terhadap kondisi hutan kita ini kan harus kita sama-sama lah menjaganya. Kalau kami hanya di hutan yang menjaga, kami tidak mampu, karena kami juga dengan personil yang terbatas. Tapi bagaimana kami tidak intinya menjalin hubungan komunikasi baik dengan pemerintah kabupaten setempat, kemudian juga NGO yang bergerak di bidang lingkungan, kemudian juga aparat keamanan. Dan tentu kalau kita sama-sama menjaga, kami kira hutan kita yang di Melawi bisa kita pertahankan. Kami tidak menutup mata, memang masih terjadinya ada beberapa ancaman. Kondisi realnya gimana? Kondisi misalnya ada grade nih Pak, kondisi grade hutan baik, kondisi hutan kita baik, cukup baik, kurang baik, atau sampai tidak baik, itu kondisi hutan kita berada di mana nih Pak? Kalau dapat kami mengumpulkan, kondisi hutan kita kurang baik lah. Oh, berarti sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Bisa dikatakan kritis kondisi hutan kita kritis. Baik dari segi tegakannya maupun dari ancaman-ancaman yang memang selalu dihadapi. Bisa dikatakan berarti butuh banyak pihak nih agar hutan kita tidak kembali kritis. Ya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin Pak. Tadi kan ada hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas. Di Kabupaten Melawi, apakah 4 hutan itu
ada di Ya. Kabupaten Melawi. Kalau untuk saat ini di Kabupaten Melawi hampir semua ada. Hampir semua ada. Ada hutan lindung, ada hutan produksi, kemudian juga ada hutan produksi terbatas. Nah, hanya memang lebih domainnya kalau di Kabupaten Melawi itu hutan lindung, kemudian hutan konservasi, hutan produksi. Nah, arealnya luas mana Pak antara produksi dan hutan konservasi dan hutan lindung dan hutan produksinya nih? Kalau misalnya di persentase itu Hutan lindung. Hutan lindung paling Ya, besar. hutan lindung, kemudian juga hutan produksi. Jadi Ya. konservasinya sangat Kalau sedikit ya kalau misalnya. konservasi mungkin kalau tidak salah di sini karena itu taman nasional ya, di luar dari KPH kurang lebih mungkin antara 46.000 hektar. Dan itu hanya ada di Baka, Baka iya. ya, hanya sekitar Di itu. daerah Maluku. Nah, kalau selain itu kan mulai luasnya Kabupaten Melawi hampir memang Dan keliling oleh kawasan hutan. Dan saat ini kondisinya sedang kritis dan itu benar-benar dijaga Iya, Pak ya. iya. Oke, mungkin cukuplah Pak perbincangan kita sudah 1 jam lebih kita bincang-bincang di sini. Terima kasih Pak atas waktunya mau berbagi ilmu sama kami, mau mau berbagi lah sama kami dan saya rasa perbincangan ini bisa menginspirasi masyarakat Kabupaten Melawi. Perjalanan Bapak sendiri itu sudah cukup menginspirasi dan saya dari menjadi pendamping masyarakat, menjadi polisi hutan dan perjalanan karir sampai menjadi kepala UPT Melawi, KPH Melawi. Saya rasa itu bisa menginspirasi. Terima kasih sekali lagi Pak dan mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang tepat di hati Bapak dan terima kasih sudah menyambut kami dengan baik di sini. Ya terima kasih sekali lagi Pak dan terima kasih juga buat para sahabat Aman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aman Inspirasi. Terima kasih.